ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Keutamaan tauhid. Iya. Makanya jangan dihalangi dari mempelajari tauhid. Rugi dengar-dengar manusia membuat orang zuhud, tidak suka atau kurang senang belajar tauhid, rugi. Sebab orang yang cinta kepada tauhid selalu mempelajarinya, itu keutamaannya besar. Keutamaannya besar. Iya. Biasanya orang kalau sudah belajar ilmu dengan baik, dia sudah berkelas. Bukan lagi kayak orang awam. Orang awam itu dia nggak ada targetnya kalau belajar agama. Tidak ada target. Siapa yang duduk berbicara, menyampaikan hal yang baik, dia senang duduk. Kayak itu orang awam. Bagus. Karena memang rata-rata orang senang dapat nasihat. Tapi kalau dia sudah ada kelasnya, dia bisa membedakan mana majelis yang diajarkan tauhid dan mana majelis yang di situ nasihat biasa saja. Nasihat biasa. Jelas ya? Itu berkelas namanya. Makanya para sahabat itu berkelas tingkatannya. Coba lihat ya para sahabat ya, saya kasih gambaran antum gaya hidupnya para sahabat. Kata Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Rasulullah menasihati kami nasihat menggetarkan hati, berlinang air mata. Bergetar hati, berlinang air mata mendengar nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada kalau penasihat seperti ini ada, bikin ceramah seperti ini, oh ramai semua orang hadir, pasti itu. Jelas ya? Tapi lihat, dari nasihat yang menggetarkan hati ini, apakah dinukil oleh Irbad bin Sariyah? Tidak dinukil. Beliau malah menukil hal yang lebih penting dari itu. Apa beliau bilang? Setelah itu kami tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ini seakan-akan mau'izah muwaddi', nasihat perpisahan. Fausina, berwasiatlah kepada kami. Wasiatnya yang disebut, sebab itu yang paling penting. Lebih berharga daripada nasihat yang menggetarkan hati itu. Itu berkelas namanya. Orang tahu tingkatan. Jelas ya? Ya bukan tidak ada manfaatnya, ini menggetarkan hati, membuat orang menangis. Tapi wasiat yang diberikan oleh Nabi itu lebih dahsyat. Makanya disebut oleh Imam Nawawi sebagai kaidah, salah satu kaidah pokok di dalam beragama. Iya. Sama seorang itu kalau dia menghadiri majelis ilmu, kalau dia tahu ini majelis diajarkan buku tentang tauhid, dia tidak akan mengutamakan majelis yang lain di atas majelis itu. Itu cara belajar namanya. Kelas dan tingkatan memahami. Jelas ya? Baik. Jadi itu kalau penuntut ilmu. Sama kalau dia seorang dai. Dia dai, dia tahu masyarakat ini perlunya apa. Dan banyak kekurangan di pembahasan tauhid, tapi ceritanya masalah ibu-ibu terus. Penggemarnya paling banyak ibu-ibu. Ini repot kayak begini modelnya. Jelas ya? Repot kayak gitu modelnya. Mengkhawatirkan sekali untuk diri. Karena nggak tahu dia berbicara karena Allah atau berbicara karena manusia. Kalau dia berbicara karena Allah, dia akan bicara tentang agama Allah. Apa yang diperlukan untuk manusia sesuai dengan syariat Allah dan apa yang dijalankan dan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jalan beragama namanya, jalan beragama. Karena itu sekali lagi pembahasan tentang tauhid itu bagian dari kehidupan, nggak bisa dipisahkan dari kehidupan. Itu yang terpenting bagi seorang hamba. Baik.